Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bersyukur kita kepada Allah karena Allah mudahkan kita untuk mengenalnya, mengenal Rasulnya, mengenal agama. Sampai hari ini kita diberi kemudahan untuk memeluk dinul haq, ad-dinul qayyimah, agama yang lurus, ad-dinul khalis, agama yang bersih, murni, bebas dari syirik. Bersyukurlah kita kepadanya dengan cara memelihara nikmat iman dan Islam sampai akhir hidup kita di dunia ini. Semoga Allah kelak memberikan kita nikmat di ujung kehidupan dunia ini dengan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan perjalanan akhirat, yakni masuk kepada Yaumul Mahsyar. Setelah Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkan manusia dari kuburnya, disusun kembali tulang belulangnya, disatukan kembali jasad dan ruhnya, sekalipun jasadnya hancur, Allah sisakan ajbud dhanab, tulang ekor. Dari situlah dia akan dihidupkan kembali, dibangkitkan dari kuburnya.
Maka Allah tabaraka wa ta'ala setelah mematikan seluruh makhluk kecuali yang Allah kehendaki, Allah tabaraka wa ta'ala setelah menggulung langit, menggenggam bumi, maka Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, Anal Malik, aku adalah raja. Ainal mutakabbirun, mana itu orang-orang yang sombong? Ainal jabbarun, mana itu orang-orang yang sewenang-wenang? Anal Malik, aku adalah raja. Maka pada saat itu manusia berada di dalam kegelapan di dekat Sirat. Sehingga ketika Aisyah bertanya, di manakah manusia pada saat itu, yakni berada dalam kegelapan. Maka Allah Jalla wa'ala kemudian memerintahkan malaikat Israfil setelah dihidupkan kembali, yaitu meniup sangkakala yang terakhir. Ada yang mengatakan itu adalah tiupan kedua, ada yang mengatakan itu adalah tiupan ketiga. Maka tiupan yang terakhir inilah tiupan di mana manusia dan makhluk-makhluk yang lainnya, termasuk jin dan juga hewan-hewan yang akan dikisos, dihidupkan kembali. Khususnya manusia, dia akan bangkit, keluar dari kuburnya, menghadap kepada Allah Jalla wa'ala untuk menunggu keputusan Allah di mana tempat kembalinya. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah Az-Zumar 39, yaitu pada ayat yang ke 68, Allah Jalla Jalaluhu berfirman, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِي أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Apa kata Allah? Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Thumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup sangkakala sekali lagi. Inilah tiupan yang terakhir, tiupan kebangkitan. Fa idza hum qiyamun yanzurun, maka tiba-tiba manusia bangkit dari kuburnya menghadap kepada Allah, menanti, menunggu keputusan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka tidak ada keputusan terakhir kecuali dua pilihannya, imma fil jannah wa imma finnar. Ada kalanya ke surga, ada kalanya dia masuk ke dalam neraka. Maka saat manusia dibangkitkan dari kuburnya, Allah tabaraka wa ta'ala telah mengganti bumi dan langit itu dengan bumi yang baru, langit yang baru. Buminya baru, langitnya baru. Sebagaimana Allah katakan pada surah Ibrahim 14,
pada ayat yang ke-48. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar." Apa kata Allah? Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit. Dan mereka semuanya di pada masa berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Iya. Yauma tubaddalul arda. Pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Was samawat, dan juga langit pun diganti dengan langit yang lain. Wallahu a'lam. Kita tidak tahu hakikatnya, apakah langit itu semuanya 7 langit berlapis, ataukah juga bumi, dan bagaimana manusia yang saat itu ruhnya berada di langit. Bukankah di langit pertama sampai ke-7 ada ruh para nabi, sebagaimana Nabi ketika Isra dan Mi'raj dipertemukan dengan ruh para nabi, mulai dari Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yahya bin Zakaria, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Musa, Ibrahim alaihimus salatu wassalam. Allah menjelaskan dalam ayat ini bahwa langit dan bumi itu diganti dengan yang baru. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi tentang ayat ini. Ketika bumi diganti dengan bumi yang baru, langit diganti dengan langit yang baru, di mana saat itu manusia berada? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Buka Muslim 2390. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang firman Allah Azza wa Jalla pada surat Ibrahim ayat 48, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan begitu pula langit. Maka di manakah umat manusia ketika itu?" Di mana? "Ya Rasulullah," jawab beliau, "di Titian." Aina yakunun nasu, di mana manusia ketika itu? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, ala sirat, berada di atas sirat. Dalam riwayat yang lain, fi dzulumati, dia berada pada kegelapan, dunal jisri, yaitu di dekat al-jisru. Al-jisru nama lain dari as-sirat. Dia berada di kegelapan dan di dekat sirat. Akan tetapi bukan ini yang dimaksud meniti sirat, yaitu sebelum manusia memasuki surga dan neraka. Karena sirat itu nanti akan dilalui yang pertama, yaitu setelah penghisapan dan penimbangan amal. Bahkan setelah pertemuan di telaga Nabi yang berada di pelataran akhirat, bukan telaga Al-Kautsar yang berada di surga. Sekalipun telaga Rasul sumber airnya berasal dari telaga Al-Kautsar yang ada di surga. Karena setiap nabi nanti memiliki telaga yang berada di pelataran akhirat yang akan dijumpai, didatangi oleh para pengikutnya. Barulah setelah telaga itu akan melalui sirat. Yang kedua, yang melalui sirat nanti itu adalah orang-orang Islam. Orang kafir tidak akan bertemu dengan sirat. Mereka langsung digiring masuk ke dalam jahannam.
Yang melalui sirat hanya orang-orang muslim, baik mukmin ataupun munafik. Karena muslim di situ akan dibagi menjadi dua, yaitu mukmin atau munafik. Dan mukmin pun akan dibagi, mukmin yang bersih dari dosa dan mukmin yang berbuat dosa. Ikhwatal iman a'izzakumullah. Adapun sirat di sini bukan sedang meniti sirat, tapi dunal jisri, yakni berada dekat dengan al-jisru atau as-sirat. Karena di sini disebutkan, yaitu di mana manusia ketika itu. Kalau ditanya manusia berarti sifatnya umum, yaitu baik orang mukmin maupun orang kafir. Nah, inilah saat di mana Allah mengganti bumi dengan yang baru. Demikian pula langit dengan yang baru. Kemudian berikutnya tentang bagaimana bumi padang mahsyar ketika itu. Nabi menyebutkan dalam beberapa riwayat hadis tentang infrastruktur dari mahsyar. Di antaranya di dalam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari-nya 6521, Pustaka As-Sunnah. Enggak ada. Belum dibawa. Ya. Harap dicupuk mulai jam 09.00 balik rene. Ya. Buka di yang digital saja dulu, 6040. Tentang bagaimana sifat dari bumi mahsyar ketika itu. Silakan. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maryam, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Hazim mengatakan, aku mendengar Sahal bin Sa'ad mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Pada hari kiamat manusia dikumpulkan di atas tanah putih, cemerlang bagaikan roti yang bersih. Iya, Nabi mengatakan yuhsyarun nasu, manusia dikumpulkan di padang mahsyar yaumal qiyamati, pada hari kiamat kelak, alal ardi bayda, di atas bumi yang putih, afra, yang cemerlang, mengkilat. Disebutkan di situ kakur sotin, seperti roti, nakiyin, yang lembut, yang lunak. Yos ojo dibayangno roti zaman modern ya. Ini roti di zaman Nabi. Ya tidak seperti roti di zaman sekarang macem-macem. Nanti sampean bayangno Black Forest, berarti lah coklat. Zaman Nabi nggak ada Black Forest. Ya roti pada umumnya ketika itu sederhana. Mungkin rata-rata roti pada saat itu keras, karena belum ada apa. Sekarang itu supaya lembut itu apa? Parnipan. Koro sampean Pak. Tuh kira-kira bojo sering gawe roti. Roti-roti sekarang itu lembut ya, lunak banget, enak dimakan. Kalau zaman Nabi belum ada pelembut pengembang seperti itu. Rata-rata keras. Tapi Nabi sudah menggambarkan rotinya empuk. Itulah gambaran struktur tanah pada padang mahsyar. Ada yang mengatakan makna kakur sotit saki, yaitu seperti roti yang empuk itu bukan rotinya, tapi bahannya roti. Bahannya roti itu apa? Tepung. Maksudnya tepungnya yang lembut. Begitulah struktur tanahnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kakursatin nakiyin, seperti roti yang lembut. Kemudian kata Sahal,
Apa kata beliau? Kata Sahal, di sana tidak ada satu tanda pun bagi seseorang. Iya. Laisa fiha ma'lamun. Pada saat itu di padang mahsyar tidak ada satupun yang bernama tanda-tanda ma'lam li ahadin. Orang tidak akan tahu di mana arah, karena sudah tidak ada lagi tanda mana utara, mana selatan, mana barat, mana timur. Kalau sekarang masih ada. Barat ditandai dengan tenggelamnya matahari, timur ditandai dengan arah terbitnya matahari. Kalau di sini kita bisa melihat ada gunung. Oh, kalau Gunung Arjuna itu berarti di sebelah mana? Selatan. Kalau kita lihat dari sini ada Pulau Madura, berarti ke arah mana? Utara. Ada tanda. Tapi di sana tidak ada tanda apapun, tidak ada gunung, tidak ada pohon. Bahkan kalau seandainya ada matahari, satu-satunya tanda, tapi matahari ketika itu serasa di atas kepala kita masing-masing. Kalau sekarang dari timur kemana? Ke barat. Kenapa? Karena jaraknya jauh. Tapi kalau matahari itu serasa di atas kepala kita, berarti menunjukkan matahari dalam kondisi apa ketika itu? Sangat dekat jaraknya dengan kita. Sehingga matahari itu berada di atas kepala seluruh manusia ketika itu. Berapa jaraknya dengan kepala mereka? Baca Muslim nomor 2441. Ya, silakan. Dari Miqdad bin Aswad radhiyallahu an, katanya, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat kelak, matahari didekatkan kepada manusia, sehingga jaraknya dengan mereka hanya kira-kira 1 mil. 1 mil jaraknya. Tudna syamsu yaumal qiyamah qadra milin, kata Nabi. Didekatkan matahari kelak di hari kiamat dengan jarak 1 mil. 1 mil dari kepala mereka. Sehingga apa yang terjadi ketika itu? Ketika itu manusia berada dalam genangan keringat. Iya, pada saat itu manusia alladzi tuqtahalu bihil ainu fayakunu nasu ala qadri a'malihim fil araq. Saat itu manusia akan ditenggelamkan oleh keringatnya sesuai dengan amal perbuatannya. Sehingga nanti ada yang tenggelam dangkal sampai ada yang tenggelam secara keseluruhan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Terbenam sesuai dengan amal mereka. Di antara mereka ada yang terbenam sampai mata kaki. Faminhum may yakunu ilal ka'baihi. Di antara mereka ada yang tenggelam sampai mata kakinya. Yang kedua, ada yang sampai lutut. iya, wa minhum may yakunu ila rukbataihi. Tenggelam sampai lututnya. Yang ketiga, ada yang sampai pinggang. Ila haqwaihi, sampai pinggangnya. Bahkan yang terakhir, dan ada pula yang yo waconai, ojo ati dipelanno. Dan ada pula yang megah-megah. Wa minhum may yuljimuhul araq iljaman. Di antara mereka ada yang tenggelam sampai kemana kalau megap-megap itu? Sampai kemana? Ke mulutnya. Wa asyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila fihi. Yaitu Nabi menunjuk ke arah mana? Terbenam sampai ke mulutnya, sampai Rasulullah SAW menunjuk ke mulutnya. Iya. Ini tergantung dari amal perbuatannya masing-masing. Karena begitu panasnya. Setelah
fase ketiga, kematian kedua, yaitu kehidupan yang terakhir, fase keempat. Setelah itu tidak ada lagi kematian. Karena sudah tidak ada lagi kematian, matahari sungguh pun dekat, maka manusia tidak mati. Kalau sekarang seandainya matahari didekatkan, hancur nggak manusia? Mati. Karena nanti di sana sudah tidak ada lagi kematian, maka panasnya itu membuat meleleh seluruh keringatnya, kayak diperas. Ibarat ikan dimasukkan ke open, itu akan mengeluarkan apanya? Mengeluarkan cairannya. Apa meneh iwak kutuk ya, dipanas to metu apa nih? Minyak apa namanya? Hah? Minyak albumin ya kan? Sampai habis itu cairannya. Maka manusia diperas keringatnya. Tenggelam manusia sesuai dengan amal perbuatannya. Ini keadaan manusia ketika itu. Jadi bumi ini berbeda dengan bumi kita sekarang. Tidak ada tanda-tanda apapun. Yang ada matahari, itu pun didekatkan dengan jarak begitu dekat. Kemudian bagaimana secara umum kondisi manusia ketika itu? Mereka dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, bahkan tidak berkhitan. Sebagaimana riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, Sahih Muslim 2439. Dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, kelak hari kiamat manusia akan dikumpulkan tanpa alas kaki, sepatu atau sendal, tanpa busana dan tanpa jilbitan. Iya, yukhsyarun nasu, dikumpulkan manusia yaumal qiyamati, kelak pada hari kiamat, khufatan, tanpa alas kaki alias nyeker. Yang kedua, urotan, tanpa busana, tidak sehelai benang pun yang menempel. Ghurlan, bahkan yang ketiga kata Nabi apa? Tidak berkhitan, tanpa alas kaki. Padahal dulu ketika di dunia sandale akeh, sepatune akeh, bahkan duwe pabrik. Mungkin di dunia bajunya banyak, bahkan punya pabrik tekstil, tapi nanti tak sehelai benang pun yang menempel. Ghurlan, bahkan kembali seperti kejadian semula, tidak berkhitan manusia. Maka ketika itu Aisyah bertanya kepada Nabi, apa pertanyaannya? Maka bertanya Aisyah, ya Rasulullah, apakah wanita dan pria bercampur baur sehingga satu sama lainnya saling memandang? Sabda beliau. Apa sabda beliau ketika ditanya, apakah mereka saling memandang satu dengan yang lain? Apa jawab Nabi? Keadaan ketika itu sangat sulit, sehingga mereka tidak menghiraukan lagi satu sama lain. Iya, itulah keadaan pada saat itu. Nabi mengatakan, yauma idzin asyaddu ayyandura ba'dhum ila ba'dhin. Pada hari itu manusia dalam kondisi sangat mencekam, sangat takut, sehingga dia tidak memikirkan melihat antara satu dengan yang lain. Nek zaman saiki nang donya dikumpulno lanang wedok muda heboh. Tapi nanti orang tidak akan melihat atau sudah tidak memperhatikan. Matanya tidak buta, matanya melihat, tapi seakan-akan apa? Blank, pandangannya kok kosong. Jajal saiki heran lu. Sekarang nanti, kalau nanti sudah tidak terfikirkan. Itulah keadaan manusia. Sekalipun berada di sampingnya mungkin orang tuanya,
mungkin pemukanya dulu ketika di dunia gak ngereket, karena masing-masing sibuk dengan urusannya. Yauma la tamliku li nafsin, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idin lillah. Pada saat itu urusan itu segalanya berada di tangan Allah. Enggak ada orang yang berbicara ketika itu. Semuanya diam kalau tidak diminta bicara. Kalaupun mereka bicara, itu adalah yakni para nabi dan para rasul. Karena manusia nafsi-nafsi, memikirkan yakni keadaannya sendiri-sendiri. Maka ketika itu ada makhluk manusia mulia pertama yang diberikan pakaian oleh Allah di hari kiamat. Siapa kira-kira yang diberi pakaian pertama? Ngacung. Nabi Ibrahim 100. Ibrahim atau Nabi Ibrahim? Oh, Nabi Ibrahim. Kalau Ibrahim tonggoku. Manusia pertama yang akan diberi pakaian oleh Allah yaitu Nabi Ibrahim. Baik, lanjut. Buka Bukhari 3100. Kalau tadi Muslim ya 2439. Sekarang di Bukharinya ini lebih lengkap. Di situ disebutkan tentang manusia pertama yang diberikan oleh Allah yakni pakaian. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan telanjang dan tidak dikhitah. Lalu beliau membaca firman Allah Quran Surah Al-Anbiya ayat 104 yang artinya, sebagaimana kami telah memulai penciptaan yang pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti dari kami. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Dan orang yang pertama kali diberikan pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa awwalu man yuksa yaumal qiyamati Ibrahim. Dan orang yang pertama kali diberikan oleh Allah pakaian kelak di hari kiamat adalah Nabi Ibrahim. Khalilullah, kekasih Allah, teman dekat Allah. Tapi perlu diingat, Khalilullah itu ada berapa? Ada berapa Khalilullah, kekasih Allah itu? Ngacung dhisik. Berapa, Pak? 2. Siapa dan siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. 100. Jadi Khalilullah itu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak ada nama manusia yang kita sebut dalam sholat kecuali 2 nama manusia. Mestinya dalam sholat itu hanya menyebut nama Allah kan, tapi kita sebut nama manusia dalam sholat cuma 2 orang. Siapa? Ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada di dalam kalimat apa itu? Sholawat. Gimana bacanya? Sudah. Aku gak kerungu mau itu. Tapi insya Allah tak anggap bener. Salis bendina diwaca. Ya kan? Allahumma sholli ala kama shallaita ala. Nah, disebut 2 tadi ya. Bener tak masih mau? Bener? Baik, 100. Kamelon duwe lho. Wis tak kekno ae. Timbangane ngenteningku ya, selak bededek sotoe. Baik, ikhwatal iman, a'izzakumullah. Baik, lanjutkan.
Segolongan dari sahabatku ada yang diculik. Lanjut. Dan ada segolongan orang dari sahabatku yang akan diculik dari arah kiri. Lalu aku berkatakan, apa kata Nabi Muhammad? Itu sahabatku. Ashabi, ashabi, itu sahabatku, itu sahabatku. Kemudian, maka Allah Ta'ala berfirman, apa kata Allah? Sesungguhnya mereka menjadi murtad sepeninggalmu. Ternyata ada orang-orang yang murtad sepeninggal Nabi. Dan itu terjadi di zaman Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq. Oleh karena itu 2 tahun pemerintahan Abu Bakar memberantas orang-orang murtad. Termasuk yakni tokoh murtad terbesar yang mengaku Nabi palsu, yaitu Musailama Al-Kadzab. Itu terjadi di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan banyak orang-orang yang mengikutinya. Sehingga terjadilah perang besar, yaitu perang Yamamah. Dan banyak di antara mereka tidak mau mengeluarkan zakat. Kemudian maka Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya mereka menjadi murtad sepeninggal kamu. Aku katakan, sesungguhnya mereka menjadi murtad sepeninggalmu. Aku katakan sebagaimana ucapan hamba yang soleh. Firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 117-118 yang artinya, dan aku menjadi saksi atas mereka selagi aku bersama mereka. Namun setelah engkau wafatkan aku, hingga firman itu engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Iya, surah Al-Maidah ayat 117 dan 118. Ini ucapan Nabi siapa ini? Dan aku menjadi saksi atas mereka selagi aku bersama mereka. Namun setelah engkau wafatkan aku, semua urusan kembali kepada engkau. Ucapan Nabi siapa ini? Ngacungong. Nek gak ngacung berarti suara gak jelas. Nabi Muhammad kurang titik. Nabi Isa alaihissalam 100. Ucapan Nabi Isa setelah meninggalkan umatnya, karena setelah ditinggal oleh Allah, ditinggal oleh Nabi Isa naik ke langit, mereka terpecah belah menjadi 4 kelompok, ya, Yakubiyah, Nasturiyah, Israiliyah, dan Muslimin. Barakallahu fiik. Ya. Ikhwatal iman, aizakumullah. Kemudian selanjutnya, pada saat itu manusia akan terbagi menjadi beberapa kelompok. Mereka diantaranya yaitu kelompok orang beriman, mukmin. Kemudian ada orang-orang kafir dan ada orang-orang munafik. Orang mukmin dibagi menjadi mereka yang tidak berdosa, tapi juga ada mukmin yang berdosa. Maka secara umum tadi, umumnya mereka dibangkitkan dalam kondisi tidak memakai alas kaki, dalam kondisi tidak berkhitan, dalam kondisi tidak berpakaian. Adapun secara khusus, yakni manusia-manusia yang ditakdirkan oleh Allah bangkit sesuai dengan perbuatannya ketika dia hidup di dunia. Ada kelak yang dibangkitkan oleh Allah, yaitu dalam keadaan terbalik, kepala di bawah, kaki di atas. Siapa mereka ini? Baik, kita buka Bukhari 6042. Ayo, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad
telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Yunus bin Muhammad Al-Baghdadi, telah menceritakan kepada kami Saiban dari Qatadah, telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ada seseorang berujar, "Hai Nabiullah, bagaimana orang kafir dikumpulkan dengan cara ditelungkupkan atau dijungkirkan di atas wajahnya?" Iya, kaifa yukhsyarul kafiru ala wajhihi. Bagaimana orang kafir kok bisa nanti di hari kiamat itu diciptakan dalam kondisi kepalanya di bawah, kakinya di atas, ditelungkupkan wajahnya ke bawah, sehingga dia berjalan di atas wajahnya. Ya apa? Berjalan di atas wajahnya. Bukan sirkus itu. Kalau di dunia hebat ya kan? Kalau di akhirat seperti ini kehinaan. Lanjut. Nabi menjawab, "Bukankah zat yang menjadikannya bisa berjalan dengan kedua kakinya di dunia, bisa menjadikannya berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat?" Iya, alaisa alladhi amshahu ala rijlain. Demi Allah, bukankah Allah mudah menjadikan manusia itu berjalan di atas kakinya fid dunya, dalam kehidupan dunia ini? Maka qadiran ala ayyumshiyahu ala wajhi yaumal qiyamah, maka tentu Allah mudah dan berkuasa untuk menjadikan manusia itu berjalan di atas wajahnya kelak di hari kiamat. Maka apa kata Qatadah? "Benar, demi kekuasaan Rabb kami." Kata Qatadah mengiyakan. Bala wa izzati rabbina. Benar, demi kekuasaan Rabb kami. Itulah yang terjadi. Ini diberikan kepada siapa ini? Orang kafir. Kemudian selanjutnya, di antaranya ada manusia nanti di akhirat itu yang memikul kuda, bahkan memikul unta. Kalau ada orang di dunia memikul unta, hebat enggak? Hebat atau tidak? Unta di tenggolo. Wah, itu bisa masuk jenis book record itu. Ya. Dan bisa jadi dia akan terkenal dan mendatangkan kekayaan itu. Bisa mikul unta. Bisa mikul kuda beneran ini. Tapi ketika itu terjadi di padang mahsyar, sungguh orang itu adalah orang yang hina. Siapakah mereka itu? Mereka itu adalah para koruptor. Dia akan memikul apa yang dikorupsi, dibawa di atas pundaknya. Dalam hadis, yakni Muslim ada di KBC itu nomor 1799 1799. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW berpidato di hadapan kami tentang penggelapan atau pencuri atau korupsi. Beliau mengatakan, penggelapan itu suatu perkara besar. Penggelapan ya, dalam bahasa Arabnya penggelapan itu ghulul. Bahasanya mungkin kalau sekarang trennya itu adalah korupsi. Artinya memanfaatkan harta yang bukan haknya, padahal harta itu diamanahkan kepadanya. Atau mungkin dia mengambil harta yang diamanahkan dari penguasa kepadanya. Ini terutama mereka yang diberi amanah dalam urusan
public service sebagai kepanjangan tangan hukumah atau pemerintah, sementara dia menyalahgunakan wewenang dan jabatannya, mengambil hak yang itu adalah milik negara. Ini ancamannya, namanya gulul. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan hadayatul ummal al-ghulul, memberikan hadiah kepada ummal. Ummal itu siapa? Yaitu orang yang diserai untuk melayani masyarakat, public service. Dia mendapatkan hadiah itu, dan hadiah itu termasuk ghulul, yaitu bagian dari apa? Penggelapan atau korupsi. Orangnya disebut koruptor. Lanjut. Sudah. Dan mempunyai akibat yang besar pula kelak di hari kiamat. Janganlah kau dapati salah seorang kamu yang menggelapkan atau korup datang memikul di punduknya unta yang sedang melengu-melengu. La ulfiyanna ahadakum, aku tidak pengen melihat salah seorang di antara kalian yaji'u yaumal qiyamah, datang kelak di hari kiamat, ala raqabatihi, di atas pundaknya ada apa? Ba'irun lahu rughaun, yaitu unta. Di atas pundaknya yang dipikul itu untanya sedang melengu. Gimana suara untanya? Oh ngono. Iku bukan unta, ente nek. Adzan dulu ya, silakan adzan.
Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Jadi nanti di hari kiamat ada orang yang memikul unta, dan untanya itu melenguh. Lantas dia menemui Rasulullah, meminta pertolongan. Apa kata dia? Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, tolonglah aku." Ya Rasulullah, aghisni, tolong aku wahai Rasul. Apa jawab Nabi? Lalu jawabku, "Aku tidak kuasa sedikit jua pun menolongmu." La amliku laka syai'an, aku tidak mampu, tidak sanggup menolongmu sedikit pun. Berarti koruptor ini diberi syafaat enggak oleh Nabi? Jangan mimpi dapat syafaat dari Nabi kalau kau korupsi. Sekalipun kau harapkan syafaat itu di hari kiamat. Kenapa demikian? Nabi bukan hanya mengatakan la amliku laka syai'an, aku enggak mampu menolongmu. Nabi juga mengatakan apa? Ayo. Bukankah dahulu telah kukatakan kepadamu? Qad ablaghtuka. Bukankah dulu pernah aku sampaikan kepadamu tentang masalah ini? Ojo korupsi. Karena apa yang dikorupsi itu nanti akan dibawa di mana? Di hari kiamat. Dipekol itu apa yang dikorupsi. Berarti tadi korupsi apa tadi? Unta. Saiki korupsi apa? Lanjut. Kelak di hari kiamat, janganlah kudapati salah seorang dari kamu yang menghilangkan atau korup, memikul di kuduknya kuda, yang beriring-iringi. Iya. Ala raqabatihi farasun. Di atas, yakni pundaknya terdapat apa? Kuda hamhamatun yang sedang meringki. Jadi carane dipikul ambek apa? Muni. Ya apa muni nih? Cara nopo itu? Ya Allah. Yang ketiga, apalagi yang di atas pundaknya? Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, tolonglah aku." Lalu jawabku, "Aku tak kuasa sedikit jua pun menolong kamu." Dia minta tolong, aghisni ya Rasul, tolonglah aku. Kata Nabi, la amliku laka syai'an, aku tidak sanggup menolongku. Qad ablaghtuka, sungguh aku telah menyampaikan hal ini kepadamu ketika di dunia. Terus yang ketiga, bukankah dahulu telah kukatakan kepadamu, kelak di hari kiamat, janganlah kudapati salah seorang dari kamu memikul di kuduknya kambing yang mengembe-embe. Ala raqabatihi syatun thughaun. Di atas pundaknya ada kambing yang mengembe. Ya apa? Persis. Persis niku. Lali senengane mangan iku. Ya. Yang ketiga. Yang keempat ya. Yang keempat. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, tolonglah aku." Lalu jawabku, "Aku tidak kuasa sedikit jua pun menolongmu. Bukankah dahulu telah kukatakan kepadamu, kelak di hari kiamat, janganlah kudapati salah seorang darimu memikul orang berteriak-teriak di kuduknya." Ala raqabatihi nafsun lahu siyahun. Di atas pundaknya, kuduknya ini ada orang yang dipikul dan berteriak-teriak. Berarti ini korupsi apa ini? Korupsi apa ini? Nyolong budak. Atau harta rampasan perang. Kan harta rampasan perang itu ada kan wanita, ya kan? Yang jadi budak kan? Iki mumpung durung komandan kuro iki ayu iki rek. Dipek dhewe iki wis tak singitno dhisik ae iki. Ya kan? Nanti dipikul di hari kiamat. Yang kelima. Lalu katanya, "Ya Rasulullah, tolonglah aku." Lalu jawabku, "Aku tidak dapat sedikit jua pun menolongmu. Bukankah dahulu telah kukatakan kepadamu,
Kelak di hari kiamat, janganlah kudapati salah seorang dari kamu datang kepadaku membawa selembar kain berkibar-kibar di kuduknya. Iya, riqa'un takhfiku, yaitu selembar kain yang berkibar-kibar di kuduknya. Berarti biyen korupsi apa? Korupsi kain. Bisa jadi diamanahi dia sebuah harta lantas dikorupsi. Di antaranya yakni kain. Zaman dulu itu sangat berharga nggak kain? Sangat berharga banget. Saiki ya mungkin klambine wis akeh ya kan. Tapi bisa jadi kalau kain-kain yang mahal ya, yang harganya mungkin mahal, ono kain sak lembare jutaan kok. Kenapa? Handmade. Biasanya digawe nek salat apa? Sarung. Ono enggak sarung regoe 2 juta? Ono. Iya nek sarungmu paling 100.000 ya. Ono sarung 2 juta itu saya baru tahu lu cek larangnya 2 juta. Ono sing lebih, bahkan di Gresik itu bisa digadekan. Iya. Larang sarung itu. Hah? Makanya saya ini nggak sarung wonge. Lanjut. Cuman dulur kembari gak ongkon nggak sarung. Lanjut. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, tolonglah aku. Lalu jawabku, aku tidak dapat sedikit jua pun menolongmu. Bukankah dahulu telah kusampaikan kepadamu, kelak di hari kiamat, janganlah kudapati salah seorang darimu memikul harta kekayaan berupa emas dan perak di kuduknya. Nah, termasuk di sini adalah emas dan perak, dinar dan dirham. Ala raqabatihi samitun, harta dari emas dan perak. Makanya engko tengorono nang akhirat. Nek ana wong mikul kaya ngono iku berarti biyen korupsi. Engko lah ana wong mikul betone semen ya kan? Aspal, tapi dalile gak ono. Tapi kenyataannya di dunia korupsi enggak? Korupsi. Nah iku gak ono niku. Oh ya, cok nambah-nambahi. Jadi intinya apa yang dikorupsi itu nanti dibawa di akhirat. Yang di dunia hebat, di akhirat hina. Sama seperti nanti di akhirat. Kalau di dunia hina, di akhirat dia apa? Mulia. Ana wong gulune duwawa nang donya. Hina enggak? Oh, dadi tontonan sak donya. Misale ana wong gulune dawa 2 meter. Lucu enggak? Jerapah kalah. Ya kan? Tapi di akhirat kalau ada orang yang lehernya panjang, mulia. Siapa mereka? Para muadzin. Para muadzin itu tandanya di hari kiamat lehernya panjang. Semakin panjang suaranya, semakin panjang lehernya. Mulia enggak? Iki muadzin ini. Terutama kalau dia istiqomah melakukan azan bertahun-tahun. Dalam sebuah riwayat minimal 12 tahun dia azan. Makanya ojo mandek muadzin. Terus kadang-kadang mulai dodolane rame wis gak azan meneh. Oleh job. Ya kan? Jadi istiqomalah untuk mendapatkan kemuliaan di hari akhirat dan berhati-hatilah dari segala kehinaan di akhirat karena perbuatan yang kita lakukan di dunia. Baik, masih banyak yang harus saya sampaikan, tapi karena waktu terbatas, saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan yang akan datang ya. Halo? Baik, sekarang masuk sesi tanya jawab. Kakean hadiah tambah kebengen nih kira. Iya. Saya beri waktu kesempatan tanya jawab, silakan. Ada yang bertanya dulu? Silakan. Sekarang ibu-ibu, saya tanya ibu-ibu. Bu, sebutkan keadaan manusia ketika di padang mahsyar secara umum. 3, ya,
3 yang disebutkan dalam hadis. Bagaimana kondisi manusia ketika itu? Silakan ngacung. Siapa yang ngacung dulu? Ya, silakan jawab. Tanpa busana, terus tanpa khitan, terus satunya tanpa alas kaki. Barakallahu fik. Sing jelas kata kayak iki rek kaya apa sing wedok tak kayak iki. Ya. Nah tahu, dah kasihkan sana yang menilai sendiri ibu-ibu. Pertanyaan kedua untuk ibu nih. Tadi bapak sudah banyak kah? Nah, untuk ibu sebutkan surat dan ayat berapa dan tolong dibaca bahwa Allah mengganti bumi dengan bumi yang lain. Surat apa, ayat berapa? Yo po waconi. Ayo, silakan. Hadiah iki. Pantes nggak nih kongkon maca Quran? Pantes. Ya, betul. Sudah ngacung ya. Sudah ada yang jawab tadi. Surat Ibrahim ayat berapa? 48. Sekarang baca ayatnya. Yauma yubaddalul ardu ghairal ardi. Ayo. Nah, berarti sok maca Quran kan? Berarti nggak salah kan? Umpama mau kayak sok maca Quran, berarti aku keliru ngai hadiah. Ya kan? Pakai topi mek aku. Karena bisa baca Quran ternyata hadiahnya Al-Quran. Sekarang kembali ke bapak-bapak. Ya. Sebutkan keadaan orang kafir ketika di hari kiamat seperti apa? Apanya terbalik? Kepalanya di bawah, terus? Kalau kepalanya di bawah, kakinya di bawah juga, berarti kan? Kakinya di bawah, terus belum? Iya, maaf, kepalanya di bawah, terus? Kakinya di atas 100, ya gitu. Ya kan? Artinya kan kalau dia bilang kepalanya di bawah, kakinya juga di bawah, berarti kan ya apa iku melaku mbek sujud berarti lan, ya kan? Nah. Tadi yang di sana ngacung satu orang, siapa tadi? Nah, yang barengan dengan ini. Yang mana? Oh, pakai baju biru. Iya tadi ngacung ya. Ya sudah. Karena tadi sama-sama ngacung, sekarang pakai pertanyaan lain. Harus bisa. Soalnya kali siji. Ya, harus iso kuduan. Baik, pertanyaannya. Ketika di padang mahsyar, matahari didekatkan berapa jaraknya dan tenggelam sampai mana, sampai mana, sampai mana? Ayo. Didekatkan matahari dengan kepala kita berapa jaraknya? Loh, wis ana sing ngacung kok. Iki nggih, monggo. 1 mil, betul. Terus sekarang tenggelamnya. Pertama. 1 dulu sampai mana? Mata kaki, betul. 1, 2.
Sampai lutut. Benul 2, 3. Kurang 1, cuma 3 ada 4. Mata kaki, lutut, jangan langsung ke atas. Ada lagi sebelum itu. Sampai mana? Pinggang. Terus terakhir sampai mulut. Barakallahu fiik. Ya. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, saya cukupkan sampai di sini. Semoga manfaat. Itu hanya sebagai penyemangat ya. Bukan berarti yang tidak dapat hadiah nggak bisa. Semua bisa. Cuman tawadhu ya kan? Ya, tawadhu ya, memberi kesempatan kepada yang lain supaya dapat hadiah. Tapi bukan tertawa sambil duduk ya kan? Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.